Selamat pagi Bapak Ibu, ini topiknya sangat menarik ya. Mengapa digital transformasi berhenti di piloting project? Mengapa kemudian digital transformasi punya sukses rate yang sangat rendah? Ya, mengapa itu saja hasil dari piloting project kita nggak punya efek yang sangat signifikan? Saya pribadi sangat pengalaman sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini melakukan beberapa digital transformasi di beberapa pabrik di Indonesia. Sekelas perusahaan TBK pun saya juga melakukan pilot projecting untuk smart manufacturingnya, ya, baik itu farmasi, food, otomotif, packaging, dan lain sebagainya. Membuat ERP planning, saya dan tim juga pernah melakukannya di beberapa perusahaan manufacturing di Indonesia, ya. Tentu dalam perjalanannya tidak mulus-mulus saja. Saya juga pernah banyak mengecewakan pabrik. Yang saya lakukan kemudian adalah kita mengevaluasi diri sendiri, memperbaiki diri, ya, bagaimana saya dan tim bisa melakukannya menjadi lebih baik lagi dan jangan sampai masuk ke jurang yang sama gitu. Nah, jika terjadi, pilot projecting akan berhenti di situ aja dan tidak ada scale up ke mesin lain. Ya, jujur itu karena memang ada yang salah dan ada yang kurang ketika melakukan pilot projecting. Ya, hasilnya tidak signifikan, tidak nampol atau tidak jos ya hasilnya. Karena pada saat membuat konsep, vendor mengatakan, "Bapak mau apa kita buatkan yuk." Yes, vendornya mengatakan jelas seperti itu. Nah, ini tipikal vendor yang bisa-bisanya, bukan bisa tapi bisa-bisanya. Ya, saya bisa automation. Antara automation dan sistem integrator adalah dua hal yang berbeda. Nah, apalagi vendor pada saat itu bicara tentang dashboardnya, cantik-cantik, sangat menarik. Nah, tentunya semua indah-indah dashboardnya, yang belum tentu bisa punya esensi terhadap manufacturing yang kita hadapi. Beda manufacturing, beda case. Hanya sensasi, bukan esensi. Kemudian ditambah lagi dengan customer juga dalam posisi awal, pertama kali dihadapkan pada auto OEE scoring misalnya, no idea. Kemudian yang diajak bicara juga hanya orang produksi. Pada saat meeting tersebut ya, pada saat meeting tentang blueprint, orang maintenance dan engineer-nya nggak dilibatkan, nggak dipanggil. Atau sebaliknya, vendor hanya bicara dengan pendekatan orang IT saja. Akhirnya apa yang terjadi adalah fitur dan data result-nya yang dihasilkan itu saja. Akhirnya tidak jos, tidak nampol, tidak signifikan, dan stop sampai di situ saja. Saya berikan satu contoh dashboard cantik seperti ini, ya. Ini ada dashboard OEE cantik ya dari produk yang jalan pada tanggal ini dan shift ini. OEE-nya adalah ini, ya. Kemudian availability-nya ini, performance-nya ini, quality-nya, rate-nya seperti ini. So, what? Apakah ini cukup? Menurut Bapak Ibu, apakah kalau seperti ini tampilannya, apakah cukup seperti ini? No. Perjalanan masih panjang, bro, ya. Ini belum cukup untuk memberikan satu insight kepada customer untuk menentukan step selanjutnya apa. Ya, kan sayang semua investasi yang telah dilakukan. Agak berat bagi pabrik untuk melakukan scaling up dengan kondisi seperti ini terhadap mesin-mesin lainnya. Seandainya saja dari awal ketika pilot project ini dikonsep dengan benar, vendor itu bisa memberikan gambaran ini akan dibawa kemana sih ya, artificial intelligence itu untuk pabrik manufacturing itu seperti apa? Apa hubungannya ini yang dilakukan hari ini dengan machine learning ya? Apa hubungannya piloting project ini dengan namanya lean manufacturing? Bagaimana hubungan ini dengan Six Sigma sebagai salah satu tools untuk meningkatkan kualitas? Ya. Bagaimana tingkat maturity proses yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Bagaimana pilot projecting ini dihubungkan langsung dengan strategi bisnis perusahaan? Kemudian melahirkan terobosan bisnis model baru. Itu kan yang kita harapkan, itu yang diharapkan oleh top management ya. Bagaimana pilot project ini bisa menjadikan satu kemudahan ya dari insight yang timbul, dari algoritma yang timbul, bisa memutuskan dengan cepat dan tepat ya. Bahkan langsung bisa merekomendasikan keputusannya ini. Ini the best, ini bisa membuat semuanya menjadi optimum. Kemudian dari sisi manufacturing atau dari sisi pabrikan, saya juga sedikit memberikan masukan. Keberhasilan pilot projecting itu bukan hanya semacam tanggung jawab dari vendor saja, ya. Tapi bagaimana kita berhasil berkolaborasi antara vendor dan pabrik, antara tim vendor dan tim pabrik. Ya jelas saja sumber data kan dari mesin dan fasilitas produksi yang sudah ada, ya pabrik punya. Yang sangat mengenal mesin serta urat-urat sarafnya adalah teman-teman di pabrik.
Ya, bukanlah kolaborasi yang sebesar-besarnya dengan vendor. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk bisa melakukan improving, ya. Jangan pernah menjatuhkan vendor. Jadi curhat jadinya. Cari orang yang tepat, di mana project ini dihandle oleh siapa, PIC-nya siapa secara internal misalnya oleh pabrik. Biasanya adalah continuous improvement misalnya, atau operational excellence dibantu oleh 2 orang. Satu adalah seorang engineering yang sangat paham tentang mesin dan fasilitasnya beserta flow-nya, dan satu lagi adalah teman-teman kita dari IT. Dengan begini, kita akan membuat satu struktur yang sangat bagus, kolaborasi kita akan lebih berhasil, dan success rate kita yang kita khawatirkan akan tinggi. Ya, success rate untuk suksesnya akan tinggi. Jangan salah, kemungkinan gagal itu selalu akan menghantui proyek digitalisasi. Dan tidak ada kesempatan kedua bagi top manajemen. Ketika uang sudah keluar, ya agak berat. Kemudian masih banyak hal-hal lain yang akan saya ulas, ya, berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Kenapa beberapa proyek piloting ini untuk digital transformasi di pabrik itu berhenti sampai di situ saja. Sehingga jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update-nya terus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam digitalisasi.